Kunjungan video bernada seksual, barang selundupan segala jenis, dan tuduhan pelecehan seksual. Itu hanya beberapa tuduhan yang diarahkan kepada remaja Hell on Wheels, Mackenzie Sherrill, setelah dia dipenjara. Saya akan memberitahu Anda tentang masalah yang dia alami di balik jeruji besi dan aksi-aksi nekat yang bahkan dia akui sendiri. Saya Anjanette Levy, dan ini adalah Crime Fix. Hakim yang mengirim Mackenzie Sherrill ke penjara kemungkinan untuk seumur hidupnya menyebutnya sebagai Hell on Wheels. Tentu saja, itu karena dia mengemudi dengan kecepatan 100 mil per jam, menabrak dinding, membunuh pacarnya, Dominic Russo, dan temannya, Davian Flanagan. Berikut adalah petugas dari kepolisian Strongsville, Ohio, yang merespons kejadian pada 31 Juli 2022. Merekam, terpasang, Wi-Fi terhubung. Kita harus memecahkan jendelanya. 2. Kita butuh lebih banyak unit. Apa kamu tidak mengerti? Di sana dan lakukan itu. Sekarang. Tidak ada yang kenyang. Merekam, terpasang, Wi-Fi terhubung. Itu saja. Ya Tuhan, tidak ada yang bernapas. Tidak ada yang bernapas. Oke, pecahkan jendela itu. Force that window out. Ya Tuhan, bro. Siapa yang bisa mendengar suaraku? Siapa yang ada di sini? Para pengemudi. Radio. Terengah-engah, tergesa-gesa, pengemudi. Kemari. Mari kita laporkan. Bagus. Hai Brian, Apa kabar? Senang bisa menghubungi. semoga tahunmu menyenangkan. Hai, Tommy. Kita butuh sambungan tetap terbuka di sana. Baiklah, di sini. Ini buruk, teman-teman. Dia masih hidup. Kita harus membawanya keluar besok. Baiklah, coba raih ke atas entah bagaimana caranya. Jaksa penuntut mengatakan bahwa kecelakaan itu disengaja. Mackenzie hampir meninggal tapi selamat, sementara pengacaranya mengatakan dia mengalami gangguan medis dan dia menyesal atas kecelakaan fatal yang mengerikan itu. Itu klaim mereka dan itu klaimnya. Dia menjalani 2 hukuman, masing-masing 15 tahun hingga seumur hidup atas pembunuhan Dominic dan Davian. Hakim, seperti yang saya sebutkan, menyebut Mackenzie sebagai iblis di jalanan. Dan dalam dokumenter Netflix The Crash, Mackenzie mencoba menggambarkan dirinya sebagai orang yang menyesal. Tapi tebak apa? Catatan dari Departemen Pemasyarakatan Ohio menunjukkan bahwa Mackenzie telah membuat banyak masalah selama waktu singkatnya di balik jeruji penjara. Dan aku akan membahas semuanya untukmu. Klaim pelecehan seksual, aksi memperlihatkan payudaranya, dan masih banyak lagi. Beberapa pelanggaran tampak sepele, sementara yang lain lebih serius. Pada Mei 2024, Sharila mendapat masalah karena berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Petugas menulis, pada tanggal dan waktu yang disebutkan di atas, sekitar 11.40 malam. Narapidana Sharila terlihat di ruang bersama lantai 2 sedang berbicara menggunakan tabletnya. Ini adalah insiden kedua di mana narapidana Sharila ditemukan di ruang bersama setelah waktu rekreasi ditutup. Narapidana Sharila didakwa dengan pelanggaran 5,6 karena berada di tempat yang tidak semestinya.
Sebagai tanggapan, Mackenzie berkata, "Saya benar-benar tidak tahu." Dia mengakui kesalahan dan petugas sidang menyatakan dia bersalah. Lanjut ke Oktober 2024 dan pelanggaran yang terjadi menjadi sedikit lebih serius. Laporan tersebut menyatakan, pada tanggal dan waktu yang disebutkan di atas, saya, petugas Bryce, sedang melakukan pemeriksaan tempat tidur secara acak. Selama pemeriksaan saya pada narapidana Sharila, saya menemukan 2 pasang celana penjara yang telah diubah. Sebuah kipas angin dengan nama dan nomor narapidana yang disamarkan, dicoret, dan nama Sharila ditulis di sisi yang sama, serta 4 gambar telanjang dari majalah. Untuk hal ini, saya akan menjeratnya dengan pelanggaran 12.3 kepemilikan barang milik narapidana lain dan 12,7 kepemilikan barang terlarang. Sharila mengatakan kepada staf penjara, "Saya memang memiliki kipas angin dan celana itu, sudah diserahkan ke bagian perlengkapan, dan saya sudah dikenai sanksi." Petugas sidang menulis, kipas angin ilegal dimusnahkan, foto-foto akan dikembalikan, dan celana dikembalikan ke bagian perlengkapan. Sharila dinyatakan bersalah dan kehilangan hak membeli di koperasi selama 30 hari bulan berikutnya pada November 2024. Sharila kembali mendapat surat pelanggaran. Laporan tersebut menyatakan, pada 11 November 2024, sekitar pukul 12.40 siang, petugas Graham dan saya menghentikan narapidana untuk pemeriksaan acak. Tahanan Sharila dihentikan dan secara sukarela menyerahkan sebongkah keju dan sebungkus mie dari jaket hoodie-nya. Tahanan Sharila juga tidak mengenakan kaos seragam penjara ke CFS, sehingga dia melanggar aturan berpakaian. Selain itu, dia juga mengenakan hoodie seragam penjara yang sudah dimodifikasi dengan manik-manik di atasnya. Saya menjerat tahanan Sharila dengan pasal 16.3 karena datang ke CFS tidak sesuai aturan berpakaian, dan pasal 12 karena memiliki barang terlarang. Petugas Shonla menelepon saya dari Hale dan memberitahu bahwa tahanan Sharila memang mengenakan kaos seragam penjara di bawah 2 hoodie. Terlepas dari itu, tahanan Sharila dengan sengaja memasukkan kerah dan kaosnya agar terlihat seolah-olah dia tidak mengenakan kaos seragam penjara. Sekali lagi, Sharila mengakui kesalahannya dan dia kehilangan akses ke paket selama 30 hari. Namun, 2 hari kemudian, Sharila kembali mendapat masalah karena pakaian yang dia kenakan. Pada tanggal dan waktu di atas, saat melakukan pemeriksaan terhadap narapidana yang keluar dari CFS, saya melihat narapidana Sharila mengenakan sweatshirt biru yang telah diubah menjadi hoodie. Narapidana Sharila sadar bahwa barang pribadi tidak boleh diubah. Sharila mengakui memiliki sweatshirt tersebut, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak mengubahnya sendiri. Dia kehilangan akses ke koperasi selama 30 hari. Tapi dengar ini, pada tanggal 29 April 2025, Mackenzie Sharila kembali mendapat teguran, kali ini karena melanggar aturan saat kunjungan video. Petugas menulis, saat meninjau kunjungan video, saya melihat bahwa narapidana Sharila sedang melakukan kunjungan video dengan mantan narapidana yang sudah dibebaskan. Saya menyadari bahwa nama ID video untuk pengunjung tidak sesuai dengan orang yang sedang melakukan kunjungan video. Nama pengunjung telah disamarkan, dan itu adalah pengunjung yang disetujui di DOTS. Orang yang sebenarnya melakukan kunjungan dan namanya disamarkan bukanlah pengunjung yang disetujui dan seharusnya tidak mengunjungi Sharila. Mereka telah melakukan lebih dari 100 kunjungan video. Pengunjung tersebut statusnya diubah menjadi pemohon dan diblokir di GTL. Saya telah melampirkan cuplikan video yang menunjukkan bahwa pengunjung tersebut adalah dan nama orang tersebut kembali disamarkan. Mackenzie menghadiri sidang, tidak memberikan pernyataan, dan mengakui kesalahan. Dia kehilangan akses ke perangkat elektronik selama 30 hari. Lalu, keesokan harinya, dia kembali mendapat masalah dengan para penjaga. Kali ini, Mackenzie dituduh melakukan pelecehan seksual dan mengenakan pakaiannya secara tidak pantas. Petugas pemasyarakatan menulis, saya mendekati narapidana Sharila saat dia berada di kantor manajer kasus Jones untuk membawanya ke kamar mandi, guna memastikan apakah dia berpakaian dengan benar. Narapidana Sharila sebelumnya berada di kantor Tuan Rims, dan dia memintanya untuk menyerahkan hoodie-nya karena telah diubah dan dianggap sebagai barang terlarang. Narapidana itu mengatakan bahwa petugas itu tidak bisa mengambilnya karena dia tidak berpakaian dengan benar di bawah hoodie-nya. Ketika saya memberitahunya bahwa saya akan membawanya ke kamar mandi untuk memastikan dia berpakaian dengan benar agar saya bisa mengambil hoodie-nya, dia berkata, kalau dia sampai ereksi karena cara saya berpakaian, itu salahnya sendiri. Hanya saja dia memakai kata lain untuk ereksi. Saat dia sampai di pintu kantor Nona Jones, dia memberitahu Nona Jones untuk ikut bersama kami ke kamar mandi karena dia tidak merasa nyaman. Ketika kami masuk ke kamar mandi narapidana, Sharila membuka resleting hoodie-nya dan kemeja dinasnya benar-benar terbuka tanpa kancing, hanya mengenakan bra olahraga saja. Dia diarahkan untuk mengancingkan kemejanya dan memberikan hoodie yang sudah dimodifikasi itu kepada saya.
Selama kami berada di kamar mandi, dia sangat tidak sopan dan berbicara dengan nada keras. Bertanya apakah hanya jaket yang sudah dimodifikasi itu saja yang kami khawatirkan? Narapidana ini sudah beberapa kali mendapat laporan pelanggaran karena pakaian terlarang. Dia telah diberikan seragam penjara baru sebagai pengganti pakaian yang sudah dimodifikasi. Hoodie miliknya jelas sudah dikecilkan di bagian samping dan sangat pas di tubuhnya. Shirilla dikutip mengatakan, "Aku pergi ke kamar mandi bersamanya. Aku tidak pernah mengatakan itu. Aku melakukan apa yang mereka suruh. Aku tidak bersikap tidak sopan." Shirilla akhirnya mengaku bersalah atas tuduhan tersebut dan dihukum. Lalu, hanya beberapa bulan kemudian, pada Agustus 2025, terjadi lagi insiden yang melibatkan tuduhan aktivitas seksual. Sebuah laporan perilaku menyatakan, narapidana itu memasukkan tangannya ke dalam celana Shirilla di area bokong. Catatan menunjukkan Mackenzie membantah kejadian ini terjadi. Pelaku mengaku tidak bersalah, menyatakan, "Saya tidak mengizinkan dia menyentuh saya, dan saya tidak pernah mendapatkan laporan pelanggaran seksual, dan saya bukan orang seperti itu. Saya tidak melakukan hal seperti itu, dan masih banyak lagi yang perlu dibicarakan." Jadi, saya ingin mengundang Justin Paperney. Dia adalah seorang manajer krisis di sebuah perusahaan bernama White Collar Advice, dan dia memberikan nasihat kepada orang-orang tentang menjalani masa tahanan. Jadi Justin, terima kasih banyak sudah bersama saya. Saya sangat menghargainya. Dengan senang hati. Saya ingin langsung membahas catatan-catatan penjara ini. Laporan pelanggaran terbaru ini, atau salah satu laporan pelanggaran ini, yang satu ini dari September 2025. Jadi Mackenzie sudah berada di sana lebih dari setahun pada saat ini, dan kita akan menampilkan ini di layar. Tertulis, petugas Miller sedang meninjau kunjungan via Path. Ini adalah sistem kunjungan video. Itu adalah seseorang. Ada seseorang yang tidak disetujui di sana bersama Mackenzie. Dan tertulis, selama kunjungan ini terjadi beberapa hal yang tidak pantas. Kunjungan yang terjadi pada pukul 18.06. Menunjukkan Mackenzie Shirilla memperlihatkan payudaranya kepada pengunjung. Lalu pada pukul 21.08, pengunjung menunjukkan mainan seks, dan kemudian pengunjung memperlihatkan payudaranya. Dan kemudian pada pukul 07.42, pengunjung memperlihatkan payudaranya dengan mainan seks. Jadi ini sangat jelas di sini, Justin. Nona Kenzie Shirilla tidak bisa menyangkal ini. Dia sama sekali tidak bisa menyangkalnya. Jadi apa pendapat Anda tentang laporan pelanggaran ini secara khusus? Apakah ini hal yang tidak biasa terjadi? Orang-orang melakukan hal-hal seksual saat kunjungan video. Sayangnya, itu bukan hal yang tidak biasa. Begini, pelanggaran disiplin sangat umum terjadi di penjara. Tapi saya suka menggunakan analogi batas kecepatan 65. Kalau Anda melaju 75, mungkin Anda masih aman. Jadi ada hal-hal yang akan diabaikan oleh staf di penjara karena ada begitu banyak hal yang harus dikhawatirkan. Tapi ketika Anda melakukan perilaku destruktif seperti ini yang mengancam keamanan institusi, itu seperti melaju 125. Jadi, itu bisa menyebabkan hilangnya remisi dan menghabiskan waktu di sel isolasi. Saya pernah mendengar dia mengeluh di video bersama ibunya bahwa dia tidak ingin berada di tahanan perlindungan. Tapi tentu saja, dalam situasi seperti ini, dia akhirnya ditempatkan di tahanan perlindungan karena dia perlu dipisahkan dari narapidana lain yang berperilaku baik. Sejak dia berada di penjara, ini benar-benar menjadi studi kasus tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Tidak ada rasa empati terhadap korban yang keluarganya hancur. Semuanya tentang dirinya, citranya, egonya. Dan akibat dari itu, ditambah lagi dia punya orang tua yang selalu memanjakan. Karena perilaku seperti ini, lupakan saja untuk bisa keluar dari penjara dalam 15 atau 20 tahun. Dia benar-benar menjerumuskan dirinya ke jalan yang akan membuatnya tetap di sana seumur hidup karena perilaku seperti membawa mainan seks saat kunjungan video. Dia mendapat nasihat yang buruk. Ya, apakah dia benar-benar mendapat nasihat? Itu juga masalahnya. Kita tidak tahu apakah dia mendapat nasihat sama sekali, karena menurutku dokumenter Netflix ini tidak membantu dia. Menurutku, justru merugikan dia. Tentu saja, karena Netflix punya agenda untuk mendapatkan penonton, menghasilkan uang, dan menarik pelanggan. Jadi mereka tidak akan membuat narasi yang akan membantu dia. Dan sayangnya, dia tidak menyadari hal itu. Jadi menurutku, dia membuat keputusan-keputusan yang akan membuatnya tetap di penjara seumur hidupnya. Dan sampai dia memahami bagaimana tindakan-tindakan ini akan memengaruhinya. Hal ini akan terus berlanjut. Kita bicara tentang orang-orang yang berkata jujur. Dia punya orang-orang yang selalu membenarkannya dalam hidupnya. Mereka mengatakan apa yang ingin dia dengar. Jika ada seseorang yang bahkan bersedia memberinya nasihat, apakah dia akan mampu menerimanya? Dan berdasarkan apa yang sudah saya dengar dan pelajari, jawabannya adalah tidak. Maksud saya, mendengarkan rekaman-rekaman ini rasanya sangat menjijikan. Saya ingin mendengar pengakuan tentang apa yang diinginkan para korban. Saya merasa malu, saya minta maaf. Satu-satunya hal yang Anda dengar dari keluarganya hanyalah kata-kata basa-basi atau klise.
Dia tidak menunjukkan penyesalan, semua itu hanya basa-basi. Dan fokusnya adalah, saya ingin keluar dari tahanan perlindungan. Saya berada di sekitar orang-orang yang sangat aneh dan sakit, tanpa menyadari bahwa sebenarnya dia sendiri mungkin adalah masalahnya. Pada suatu saat, dia akan membutuhkan seseorang untuk memberitahunya kebenaran dan kemudian benar-benar menerima kebenaran itu, kecuali jika dia ingin berada di penjara selama sisa hidupnya. Itu pilihannya. Dia melakukan pelanggaran lain, di mana dia dituduh mencuri banyak barang. Dan saya ingin menampilkan yang itu juga di layar. Mereka mengatakan bahwa mereka menemukan dia mengenakan anting-anting gantung dengan liontin yang dicuri dari ruang pakaian khusus. Dia memiliki botol-botol cat, 1 botol lilin, 11 tabung cat, 1 kotak plastik, lebih dari 20 batu, bantal buatan sendiri, sepatu Vans yang dimodifikasi dan dicat, bantal tanpa struk, 2 kaos hijau, bulu mata palsu, 1 syal leher, 2 kaos lengan panjang, anting pom yang dibuat dari barang-barang yang dicuri dari ruang pakaian khusus, dan berbagai macam barang lainnya. Dia memiliki kantong-kantong manik-manik, semua barang yang seharusnya tidak dia miliki. Dan dia menerima laporan pelanggaran itu. Dia bilang, aku tidak mencuri apapun, aku mendapatkannya dari si Anu. Aku suka melukis cangkir, dia yang memberiku barang-barang itu. Aku membayar 10 untuk masing-masing pakaian khusus itu. Lalu, masalah itu dilaporkan ke Dewan Pelanggaran. Jadi, dia mendapat masalah karena itu. Maksudku, apakah itu hal yang serius? Maksudku, terdengar seperti dia punya koleksi barang yang sangat banyak di sana. Dia bilang dia tidak mencuri apapun, tapi mereka membuatnya terdengar seperti dia mungkin memang melakukannya. Dia kemudian mengaku bersalah atas hal itu. Respon terbaik yang dia berikan pada laporan insiden ini adalah ketika dia tidak memberikan jawaban. Karena setiap kali dia benar-benar memilih untuk merespons, memang dia bilang bersalah, tapi dia tidak mengakui tanggung jawabnya. Itu hanya menyalahkan atau mencari alasan, tidak pernah salahnya sendiri. Jadi beberapa dari pelanggaran ini sendiri, satu pelanggaran disiplin misalnya mengambil makanan dari ruang makan atau masuk ke asrama lain tanpa izin. Seorang staf penjara mungkin bisa mengabaikan hal ini, tapi ini bukan sesuatu yang di luar kebiasaannya. Masalahnya adalah karakternya di penjara terus-menerus curang dan mencari jalan pintas melakukan pelanggaran disiplin. Sejujurnya saya agak terkejut penjara memberinya begitu banyak kesempatan untuk terus melakukannya. Ini bukan 1, 2, atau 3 kali. Ini sudah puluhan kali, dan ini akan sampai pada titik di mana dia akan mendapatkan tepat apa yang tidak dia inginkan. Isolasi total, 23 jam sehari di dalam sel isolasi, di mana dia hanya bisa keluar 3 hari seminggu untuk mandi dan berolahraga. Dan kamu bisa bayangkan keluhan atau rengekan yang akan muncul nanti. Jadi kalau aku yang menasihatinya, aku akan bilang kamu harus mengerti bahwa mungkin 20 atau 30 tahun dari sekarang, ada kemungkinan kamu dibebaskan dari penjara. Rasanya itu waktu yang sangat lama, tapi itu akan datang. Dan jika kamu mulai mengambil keputusan yang baik, aku menerima tanggung jawab penuh atas perbuatanku. Aku berempati dengan para korban. Kalau aku jadi mereka, aku juga pasti ingin hukuman dan balas dendam. Aku harap mereka merasa sedikit puas mengetahui bahwa aku akan berada di penjara selama 2 atau 3 dekade ke depan. Sebaliknya, dia menumpuk catatan pelanggaran disiplin dan sikap cuek, membuat dirinya jadi pusat perhatian. Netflix tidak. Itu hanya menambah kesan bahwa dia seperti selebriti atau pahlawan super. Dia menempatkan dirinya dalam posisi di mana pada akhirnya dia akan dihadapkan ke Dewan Pembebasan Bersyarat dan dia akan berkata, saya minta maaf, saya sudah berubah, saya tidak akan melakukannya lagi, saya sudah belajar dari kesalahan saya. Dan Dewan Pembebasan Bersyarat yang sangat sinis akan berkata, oke, mana buktinya? Apa yang sudah kamu lakukan untuk menunjukkan kenapa kamu pantas dibebaskan? Karena saya bisa meyakinkan Anda, keluarga korban akan duduk di sana dalam sidang itu 15 tahun dari sekarang. Ketika dia mulai menerima kenyataan itu, mungkin dia akan membuat keputusan yang lebih baik. Atau beberapa orang dengan hukuman panjang berkata, ya sudahlah, siapa peduli, hukumannya terlalu lama, saya tidak akan pernah keluar, saya akan menjalani hidup saya. Kalau saya mau punya mainan seks dan kunjungan video, serta punya penggemar di seluruh dunia yang mengagungkan saya, ya sudah. Saya akan berada di sini seumur hidup saya. Pokoknya, dia kemungkinan besar akan mendekam di penjara sampai akhir hayatnya. Sepertinya memang begitu. Pernah suatu kali, dia benar-benar mendapat surat pelanggaran, seperti yang mereka sebut. Mereka menyebutnya surat pelanggaran. Itu sebenarnya disebut laporan pelanggaran disiplin, tapi para narapidana menyebutnya surat pelanggaran. Dan sepertinya dia sering sekali mendapatkannya. Seperti semua hal ini datang bertubi-tubi padanya. Dan aku yakin dia benar-benar diawasi. Mungkin dia juga sedang memberontak. Kita memang tidak tahu seluruh ceritanya. Tapi sepertinya dia mendapat beberapa surat pelanggaran berturut-turut. Dan ketika dia menerima salah satu surat pelanggaran itu, dia menandatanganinya di bawah paksaan. Ya, maksudku, ketika mereka melihat sesuatu seperti itu, maksudku, ketika kamu berada di institusi seperti ini, Justin, kamu seharusnya sudah terbiasa dengan kehidupan di sana. Kamu tahu, kamu seharusnya mengikuti aturan. Tapi sepertinya dia benar-benar mengalami kesulitan besar.
Dia kesulitan menyesuaikan diri dengan ini. Ini alasannya. Akan saya jelaskan alasannya. Jadi dalam sistem federal, mereka disebut shots. Dia tidak percaya bahwa dirinya bersalah. Jadi jika ada ketidakadilan yang terjadi, itu menimpa dirinya. Jadi kenapa dia harus mengikuti aturan yang dibuat untuk narapidana yang benar-benar kriminal dan telah melanggar hukum, sementara dia menggambarkan dirinya berada di antara orang-orang gila. Dia tidak menganggap dirinya sama dengan mereka. Dia bukan salah satu dari mereka. Dia tidak bersalah. Jadi ketidakadilan ini menimpanya. Oleh karena itu, kenapa dia harus bertanggung jawab pada aturan yang seharusnya tidak berlaku untuknya karena dia tidak melakukan kesalahan apapun? Dia tetap berharap. Saya yakinkan dia berbaring di ranjangnya sepanjang hari, berharap suatu saat akan mendapat telepon dari pengacaranya yang mengatakan, "Kamu menang dalam banding, kamu akan pulang besok." Dia mengharapkan itu, dan ketika kabar itu tidak datang, dan kemungkinan besar memang tidak akan datang, kenyataan akan mulai terasa. Aku akan berada di sini untuk waktu yang sangat lama. Dan seiring bertambahnya usia melalui introspeksi, dia akan menyadari betapa bodoh, memalukan, dan menjijikannya perilaku yang dia lakukan sejak masuk penjara. Dia bisa mengubahnya. Kita semua bisa menjadi lebih baik dari keputusan-keputusan kita di masa lalu. Tapi sudah saatnya dia mulai membuat keputusan yang lebih baik. Dia hanya tidak merasa dirinya bersalah. Ketika kamu membaca laporan perilaku ini dan menonton dokumenter Netflix The Crash, kamu melihat semua gambaran besarnya. 58 halaman laporan perilaku, dan kamu melihat dia tidak merasa telah melakukan sesuatu yang salah. Jadi dia di penjara dan dia merasa aturan-aturan ini tidak berlaku untukku. Aku tidak harus mengikutinya. Nah, ada beberapa hal yang terjadi di sistem federal. Kalau kamu dapat 1 atau 2 pelanggaran disiplin, habislah sudah. Kamu akan masuk sel isolasi, dipindahkan ke penjara dengan keamanan lebih tinggi, kehilangan remisi. Kantin, ranjang, atau pekerjaan yang kamu inginkan juga hilang. Konsekuensinya sangat berat di tingkat federal, seperti dengan iPhone dan narkoba, mereka tidak mau ada itu sama sekali. Tampaknya ada kelonggaran yang lebih besar, seperti klise yang berlaku di institusi ini. Jadi ini seperti membesarkan anak. Kamu melakukan 1 atau 2 hal buruk, kamu bilang akan ada konsekuensi. Mereka melakukannya lagi, tidak ada konsekuensi. Itu membuat mereka semakin berani. Mereka terus melakukannya. Ada sekitar 40, 50, 60 halaman laporan perilaku, dan mereka bisa menyatakan bersalah, menuliskannya, bersalah, menuliskannya lagi. Pada titik ini, apakah dia mengemudi 75 atau 150, konsekuensinya tidak terlalu berat. Jadi kamu akan terus melakukannya. Saya tidak melihat jalan baginya untuk berhenti kecuali ada konsekuensi yang sangat berat, seperti isolasi, 23 jam sehari di mana kamu dikurung di sebuah bunker. Kamu tidak tahu apakah itu pagi atau malam. Kamu mandi 3 atau 4 kali seminggu, berolahraga selama 15 menit sehari, dan tidak ada waktu untuk mainan seks lewat video chat. Yang itu benar-benar membuatku terkejut. Dan sepertinya kamu tahu, ada banyak hal yang terjadi dengan narapidana perempuan. Maksudku, itu satu-satunya pilihan yang dia punya saat ini. Maksudku, itu saja yang tersedia, kurasa. Tapi maksudnya adalah mantan narapidana yang perempuan. Dan bagian itu juga benar-benar membuatku terkejut. Tapi kamu pikir dia bisa berubah? Seperti kalau dia mulai bertindak dengan benar, berperilaku baik, bekerja seperti yang diwajibkan, tidak memiliki barang terlarang, kamu pikir mungkin dia bisa berubah? Mungkin tepat waktu untuk sidang pembebasan bersyaratnya tahun 2037. Tidak diragukan lagi, jika kamu melihat orang-orang yang pernah masuk penjara sepanjang sejarah, Adam Clausen, Malcolm X, rekanku Michael Santos, yang menjalani hukuman seperempat abad, aku sendiri hanya menjalani 18 bulan sebagai pelaku kejahatan kerah putih yang sombong dan merasa berhak, yang dulu merasa lebih baik dari orang lain, sampai akhirnya aku masuk penjara. Kita semua bisa menjadi lebih baik, tapi bukan lewat omongan manis atau klise, melainkan dengan membangun rekam jejak. Dia seharusnya menulis jurnal. Siapa aku, apa yang aku pelajari, apa yang akan aku lakukan secara berbeda. Jika aku membaca buku, kenapa aku membacanya? Bagaimana buku itu akan membantuku ke depan? Bagaimana aku bisa mengembangkan dan membangun jaringan? Hal terpenting ke depannya adalah harus ada penerimaan bahwa aku telah membunuh 2 orang. Generasi keluarga mereka tidak akan pernah sama lagi. Ini bukan tentang penderitaannya. Ketika dia mulai memikirkan orang lain dan dampak yang telah dia berikan kepada orang lain, dia bisa mulai berada di jalur yang benar. Tapi itu tidak akan datang lewat kata-kata. Dia harus membangun catatan yang terdokumentasi seiring waktu yang bisa dia pertahankan. Dan seperti apa itu? Selama 30 hari ke depan tidak ada pelanggaran disiplin. Mungkin menulis surat terbuka kepada orang-orang bahwa saya masih muda, saya belum dewasa. Orang tua saya memanjakan saya terlalu fokus pada ketenaran. Yang saya lakukan hanyalah memikirkan diri sendiri, dan saya melihat konsekuensi dari keputusan-keputusan buruk itu. Saya menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Inilah cara saya akan menjadi lebih baik. Lalu benar-benar melakukannya. Tapi saya akan bilang, itu sulit di penjara. Sulit untuk mengatakan bahwa kamu akan melakukan sesuatu, lalu kamu terpuruk, kamu depresi. Kamu bahkan tidak bisa membayangkan tanggal bebas 15 tahun dari sekarang. Tapi tebak apa?
Jika dia mendapatkan pembebasan bersyarat dalam 15 atau 20 tahun, dia masih akan menjadi wanita yang sangat muda dengan sisa hidupnya di depannya. Saya percaya pada pria baik. Saya sudah mengatakan itu tentang semua orang yang pernah kalian wawancarai dengan saya. Sunny Belwani, Elizabeth Holmes, Sean Combs. Kita semua bisa menjadi lebih baik, tapi itu tidak cukup hanya dengan bicara. Kita harus membangun rekam jejak. Itu satu-satunya cara saya bisa mengembalikan hidup saya ke jalur yang benar dengan membangun aset. Bukti yang bisa saya bagikan kepada orang-orang yang sangat skeptis, mengetahui akan selalu ada orang yang menyebut dia dan orang seperti saya sebagai penjahat, sampah, atau hinaan lainnya. Kamu tidak perlu semua orang kembali mendukungmu. Tidak perlu, tapi kamu harus membangun jaringan. Dan itu dimulai dengan, saya telah menghancurkan dan merusak keluarga. Saya malu. Inilah cara saya akan menjadi lebih baik dan membangunnya kembali. Ya, kita akan lihat apa yang dia lakukan dengan itu jika dia mendengar saranmu. Terima kasih banyak, Justin Paperny. Senang bisa bersama Anda. Anda dapat membaca semua laporan pelanggaran disiplin dan seluruh berkas kasus Mackenzie Shirilla di aplikasi kami, Law and Crime Plus. Jadi, silakan cek. Dan itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.